Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eee, terima kasih. Alhamdulillah di pertemuan selanjutnya ini di malam hari ini, saya akan coba menjelaskan materi selanjutnya terkait dengan mata kuliah perpetaan dan JIS ini, di mana sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai definisi kartografi itu apa. Ya, jadi setelah kalian bisa memahami definisi kartografi, saya akan coba menjelaskan di sini terkait dengan definisi perpetaan. Seperti itu. Nah, eh, di mana definisi perpetaan ini saya akan coba kupas tuntas ya terlebih dahulu supaya kalian bisa memahami perbedaan antara kartografi dan perpetaan. Seperti itu. Oke, kita mulai ke slide selanjutnya. Oke, di sini definisi peta. Jadi kalau di materi sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai kartografi. Jadi kartografi itu adalah merupakan sebuah pembuatan peta. Nah, apa arti dari definisi peta? Jadi di sini saya akan jelaskan peta ini adalah secara definisi adalah merupakan sebagai gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala dan digambar di atas bidang datar sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dan ditambah dengan tulisan sebagai identitas. Nah, kalau dilihat dari definisi yang tertuang di dalam slide ini bahwa secara ringkasnya definisi peta ini adalah merupakan sebuah gambaran konvensional dari merupakan sebuah permukaan bumi yang dibuat menjadi eee, apa, sebuah gambar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu ya, dan digambar di bidang datar. Bidang datar ini bisa apa saja ya, medianya bisa kalau dari file berarti bidang datarnya ini adalah sebuah layout ya, kertas ya, ataupun manual yaitu media kertas seperti itu. Nah, jadi dengan peta ini yang digambar di dalam sebuah bidang datar, maka akan terlihat kenampakannya hanya dari sebuah kertas seperti itu yang bisa dilihat dari atas dan ditambah dengan tulisan. Tulisan ini apa? Ya disesuaikan dengan identitas peta yang ingin kalian harapkan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kalian inginkan ketika kalian ingin membuat sebuah peta. Seperti itu. Nah, ada lagi peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Seperti itu. Nah, sistem proyeksi ini lebih kepada berapa harapan skala yang ingin didapatkan seperti itu. Nah, salah satu sampel contoh ya terkait dengan sistem proyeksi ini dengan menggunakan skala yaitu bisa salah satunya ketika kalian ingin membuat skala peta kabupaten, maka rata-rata skala kabupaten itu adalah 1/50.000 sampai 1/100.000 seperti itu. Kalau lingkupnya provinsi ya, itu bisa lebih dari skala 1/100.000 karena memang cakupannya lebih luas sehingga eee, apa, skalanya pun lebih tinggi seperti itu. Semakin kecil skala maka semakin terlihat bentuk rupa gambarnya seperti itu. Nah, kalau kelurahan, kecamatan tentunya skalanya lebih kecil, bisa antara 5.000 ya sampai 1.000 seperti itu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan peta dengan sistem proyeksi. Nah,
peta ini adalah konvensional dan digital. Jadi, dua hal ini yang biasa kita gunakan sebagai, sebuah informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai, peta, seperti itu. Jadi di sini ada istilah-istilah ya, peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mepaiang, berarti taplak atau kain penutup meja, namun secara umum pengertian peta ini adalah lembaran seluruh. Lembaran bisa seluruh ataupun bisa sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ya itulah, seperti itulah yang dimaksud dengan peta. Dan tentunya dengan gambaran secara keseluruhan yang diperkecil menjadi skala itu justru akan itu manfaatnya sangat besar di dalam untuk menyajikan informasi. Karena dengan permukaan yang luas dan sebagainya dibuat menjadi skala yang sesuai kebutuhan ya. Jadi lebih kecil, lebih ringkas dan kita bisa gunakan untuk sebagai media informasi. Seperti itu. Secara digital maupun secara konvensional. Ya digital berarti bisa ditayangkan melalui software ya untuk menampilkan peta ataupun konvensional bisa melalui secara manual seperti itu. Nah, representasi dari peta ini ada dua jenis, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Seperti itu. Ya, kalau 3 dimensi ini bentuk bangunan, bentuk gunung, bentuk hal yang lainnya terlihat tampak 3 dimensinya. Itu perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi ilmu yang mempelajari pembuatan peta ya disebut kartografi. Itulah bedanya antara peta dan kartografi. Kalau peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil menjadi sebuah skala dengan sebuah skala ya. Tapi kalau kartografi itu adalah ilmu yang mempelajari pembuatan peta. Ya, ilmu kartografi bisa digunakan bisa apa saja jenisnya. Jenis-jenis kartografi sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya mengenai filenya yaitu definisi kartografi. Banyak jenis-jenisnya untuk membuat sebuah media untuk membuat kartografi. Nah, di slide yang selanjutnya ini adalah supaya kita ketahui batasan-batasan peta. Jadi saya akan melampirkan pengertian peta menurut beberapa ahli kartografi ya. Jadi ahli kartografi ini ada yang berbadan nasional maupun internasional ya. Kalau internasional ini badan yang menaungi adalah ICA, International Cartography Association. Jadi di sini referensinya hampir sama seperti yang definisinya ya. Hampir sama dengan yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi gambaran unsur-unsur permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala ya. Dan pada umumnya peta ini digambarkan pada suatu bidang datar. Seperti itu. Dan menurut Erwin Rice juga sama, Sutarjo juga sama ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi dari 3 definisi ini, dari Ica, dari Erwin, dan RM Sutarjo, bahwa ada kesepakatan secara internasional bahwa mengenai untuk dalam membuat sebuah peta supaya seragam secara nasional di tingkat nasional maupun internasional, maka telah disepakati melalui forum penyepakatan internasional di dalam penyajian sebuah peta, yaitu penyajian kesepakatan bagaimana membuat sebuah peta dalam ketampakan alami. Jadi mulai dari warna air laut, simbol gunung, ketinggian tempat, hutan, itu memiliki simbol-simbol yang memang sudah ditetapkan. Seperti itu, yang sudah disepakati secara seluruh negara. Jadi masing-masing negara simbolnya seharusnya sama ya, mengikuti kesepakatan internasional.
Kalau yang kedua adalah ketampakan sosial budaya. Jadi sawah, kawasan perkebunan, tempat-tempat wisata, dari sisi pewarnaan ya, kalau dalam peta itu kan untuk menunjukkan identitas sawah, itu, penyajiannya tuh untuk memperlihatkan itu sawah adalah dengan perbedaan warna. Nah, warna-warna dari sawah, perkebunan, dan tempat pariwisata ini telah disepakati warnanya apa, simbolnya apa, ya. Itu, sudah disepakati di tingkat internasional. Nah, kalau kita di tingkat, nasional itu ada badan, namanya Badan Informasi Geografi Bako-Sutanau yang memadahi, bertanggung jawab dalam pembuatan peta ya, skala nasional, yaitu dipegang oleh, BIG. Nah, di mana BIG ini sudah mengeluarkan, pedoman khusus dalam penyajian peta. Nah, dalam penyajian peta ini sebetulnya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, sesuai dengan agenda perkuliahan juga saya akan menjelaskan terkait dengan, apa, peraturan-peraturan, kaidah-kaidah di dalam membuat, simbol warna dalam penyajian peta. Nah, namun secara, kesimpulannya bahwa karena sifat peta ini sudah menjadi skala internasional maupun nasional, maka dalam hal penyajian warna, penyajian simbol itu sudah disepakati seragam, seperti itu. Jadi kalian ketika kalian nanti membuat peta, kalau kalian sudah ahli, ya profesional dan, harus menyerap informasi, mengikuti pedoman penetapan penyajian peta. Seperti itu, supaya hasil peta yang kalian buat itu sudah, standar nasional yang ditetapkan oleh BIG, dari sisi pewarnaan dan simbolnya. Yang selanjutnya, pentingnya peta. Nah, ini yang harus kalian pahami, ya. Jadi pentingnya peta, apa sih pentingnya peta, khususnya untuk program studi lingkungan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pentingnya peta, yaitu jadi yang pertama yaitu pentingnya peta untuk perencanaan tata ruang dan tata kelola hutan. Nah, kalau pentingnya peta untuk perencanaan tata ruang itu sebetulnya, bergantung pada peta untuk memberikan informasi, ya. Jadi peta ini dengan menggunakan aplikasi JS nanti, kalian bisa membuat peta tutupan hutan, jenis tanah, kepemilikan batas, ataupun kalau dari sisi lingkungan itu bisa, kalian bisa membuat peta rawan banjir, peta spam ya, peta saluran air ataupun jaringan, jalan, sungai, dan sebagainya. Jadi semua informasi itu tentunya, bisa digunakan, di media, peta ini. Sesuai dengan kebutuhan, kalau kalian butuhnya adalah, titik-titik, TPS ya, kalian ingin, membuat, informasi mengenai peta TPS di Kabupaten Bekasi, medianya bisa. Media media visualnya itu bisa menggunakan, peta ArcGIS, seperti itu, yang dibuat di ArcGIS, yaitu dengan cara peta dasarnya dibuat dulu ya, peta garisnya dibuat dulu, kemudian nanti kalian tinggal mencantumkan titik-titik lokasi TPS Kabupaten Bekasi di mana saja. Nah, caranya biasanya kalau kita manual ya, yaitu kita harus melakukan survei dulu untuk membuat peta TPS dengan membawa alat GPS, seperti itu. Nah, misalkan kalau di Cikarang Utara, Cikarang Kota ataupun Cikarang Pusat gitu ya, ataupun di Serang Baru ada TPS-nya, maka kalian harus melakukan survei. Setelah berada di lokasinya, lokasi TPS misalkan di Serang Baru, maka kalian harus menghidupkan GPS dan, mengklik, posisi titik, lokasi TPS pada GPS-nya, seperti itu. Setelah itu kalian bisa keliling lagi ke tempat yang lain, di kecamatan yang lain kalau ada TPS,
seperti itu. Nah, itu semua hasil kalian survei itu, titik-titik lokasi itu harus disimpan di GPS. Nah, tujuannya apa? Supaya hasil dari survei kalian dengan alat GPS itu hasil GPS yang sudah kalian survei itu bisa datanya bisa dimasukkan ke JS sehingga kalian bisa hasil data survei itu secara setelah diekspor itu poin titik TPS itu secara otomatis sesuai dengan titik koordinat di lapangan seperti itu. Nah, itu adalah pentingnya perencanaan tata ruang, pentingnya peta di dalam hubungannya dengan ilmu lingkungan. Seperti itu dalam penyajian peta. Makanya di lingkungan ini, di prodi lingkungan ini ada mata kuliah perpetaan dan JIS. Ya, tujuannya adalah untuk membantu kalian sebagai seorang nantinya ahli lingkungan, ya, sebagai media di dalam merencanakan kebutuhan sesuai dengan perencanaan yang akan kalian buat. Kalau kalian ingin membuat jalur spam, ya, maka peta merupakan salah satu opsi dalam membuat peta jalur spam. Seperti itu. Yang penting peta dasarnya sudah jadi dulu. Nah, itu salah satu contoh ilustrasi pentingnya perencanaan tata ruang ataupun dari aspek lingkungan terkait dengan peta. Ya, jadi di sini banyak hal ya bisa kalian baca di sini. Jadi bisa memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian butuh peta tutupan hutan, ya kalian bisa buat peta tutupan hutan. Peta jenis tanah, kalian bisa buat peta jenis tanah, ataupun kepemilikan lahan pun bisa. Seperti itu. Kalian bisa disajikan di dalam sebuah peta kepemilikan lahan. Nah, pemetaan lahan ini tujuannya itu perencanaan harus melibatkan dua hal, masalah teknis ya dan masalah sosial. Jadi masalah teknis ini lebih pada mendeliniasi kawasan yang ingin kalian buat petanya. Mengukur ya, menandai ini menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinat. Supaya apa? Supaya antara real di lapangan dengan di JS titik koordinatnya sama. Seperti itu. Masalah sosial, konsultasi dengan orang-orang lokal, kepemilikan, dan klaim akses. Nah ini kenapa, apa hubungannya peta dengan masalah sosial? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian ingin membuat peta jalur spam, ya tentunya jalur spam itu kan bisa jadi ketika membuat jalur spam itu ada lahan-lahan masyarakat, ya. Nah itu harus merupakan bagian dari masalah sosial ketika kalian memplotkan jalur spam yang berada di lahan masyarakat. Seperti itu. Yang selanjutnya, namun bagaimanapun ya, peta ini sebetulnya sudah diamanatkan oleh undang-undang. Jadi setiap perencanaan pembangunan itu harus disajikan dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kalau 2 dimensi yaitu dengan menggunakan aplikasi peta seperti itu. Walaupun memang kadang-kadang pemetaan lahan itu sering tetap tidak lengkap atau tidak akurat. Ya salah satunya mungkin faktor ketika pembuatan peta itu tidak melakukan proses survei ke lapangan menandai titik koordinatnya. Sehingga banyak dalam proses membuat peta itu titik koordinatnya tidak akurat. Ya. Sehingga hal ini tentunya akan menyebabkan antara titik lokasi yang dibuat di JS dengan titik lokasi yang ada di realita di lapangan itu berbeda. Seperti itu. Nah, itu biasanya salah satu kendalanya di dalam membuat peta. Sehingga titik koordinat itu sangat penting kalau ketika kalian ingin membuat sebuah peta. Nah, selanjutnya, fungsi selanjutnya peta ini sebagai penetapan perizinan lahan kalau dalam perencanaan tata ruang ya. Jadi ketika perizinan lahan biasanya
kalian punya rumah, ya, ingin bangun rumah di lahan kosong, seharusnya kalian memang harus melakukan proses izin mendirikan bangunan, walaupun itu lahan kalian, milik kalian. Karena apa? Karena di dalam pemerintah daerah itu sudah memiliki perencanaan tata ruang, di mana bisa jadi zona yang ada lahan kalian ini bisa jadi zonanya memang bukan zona untuk kawasan permukiman, tapi misalkan kawasan pendidikan, seperti itu. Maka hal itu dibuat ya untuk peta ini, salah satunya fungsinya yaitu untuk memberikan izin. Jadi ketika kalian ingin datang ke dinas perizinan, yang kalian menyampaikan ingin mendirikan bangunan, ya, respon dari dinas perizinan tentunya untuk memberikan izin dan tidaknya melihat perencanaan kabupatennya seperti apa. Dengan apa? Dengan melihat peta peruntukan lahannya. Ketika lahan kalian, oh ternyata memang kawasan permukiman, maka tentunya diperbolehkan untuk dibangun rumah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan lahan kalian itu adalah berdasarkan peta peruntukan lahan dari pemerintah, lahan kalian itu adalah lahan resapan air, maka kalian tidak boleh membangun lahan tersebut menjadi kawasan permukiman atau membangun rumah, seperti itu. Nah, itulah fungsinya ketika perizinan, dinas perizinan itu medianya ketika memberikan izin mendirikan bangunan itu adalah sebuah peta rencana tata ruang yang telah disusun oleh Dinas Badan Perencanaan Daerah. Nah, ini ada beberapa gambaran skala ya. Jadi di sini peta yang ada di Indonesia saat ini perlu diperbaiki dengan skala peta yang kecil, yaitu 1:250.000. Nah, jadi kadang-kadang memang ini terjadi perdebatan dalam skala, makanya perlu penetapan kesepakatan bersama melalui yang diwewenangnya oleh BIG untuk menetapkan skalanya supaya apa? Supaya tidak mengintervensi di lapangan ya dengan peta yang dibuat itu sesuai. Jangan sampai berbeda kayak gitu. Nanti untuk skala-skala nanti akan disampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini klasifikasi peta yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui kalau kalian ingin menguasai peta, membuat kartografi. Di sini klasifikasi peta itu yang pertama berdasarkan skala peta. Jadi ada peta kadaster, ya, peta besar, sedang, dan kecil. Jadi peta kadaster ini adalah peta yang berskala 1:100 sampai 5.000. Seperti itu. Nah, kalau 100 sampai 5.000 ini biasanya peta bangunan peta rupa buminya itu terlihat lebih besar. Bangunan-bangunan pun terlihat seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah peta skala besar. Skala besar ini masuk kategorinya itu 1:5.000 sampai 250.000. Ya. Kemudian selanjutnya peta skala sedang adalah peta yang berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Dan peta skala kecil adalah 1:500.000 sampai 1 juta. Jadi kalau misalkan kalian itu diminta membuat peta kabupaten, ya, peta kabupaten itu rata-rata 50.000 sampai 100.000. Ya, berarti kategori skala petanya itu adalah yang kalian buat itu adalah peta skala besar. Seperti itu. Begitu salah satu contoh bagaimana mengkategorikan skala peta. Ya, jadi ada peta kadaster, skala besar, sedang, dan kecil. Yang kedua adalah berdasarkan isi peta. Ya, jadi ada 2 poin, yaitu peta umum dan peta khusus. Nah, peta umum dan peta khusus ini apa sih? Apa yang definisi peta umum? Apa definisi peta khusus? Ya, saya akan coba jelaskan di sini peta umum terlebih dahulu. Jadi peta umum ini adalah peta yang memberikan gambar umum atau ketampakan yang bersifat umum pada suatu daerah. Ya.
Jadi ketahuan umum yang dimaksud ini adalah tampakan umum yang ada di daerah tertentu, baik yang bersifat alami maupun sosial ekonomi. Nah, salah satu contoh jenis dari peta umum itu adalah seperti peta topografi, peta korografi, peta dunia, itu adalah disebutnya adalah peta umum, ya. Nah, kita coba lihat dari peta khusus. Ya, kalau ini kan peta umum nih, ini peta khusus. Kalau peta khusus ini adalah peta tematik. Jadi kalau selain peta khusus itu, kalau bahasa kerennya itu ya peta tematik. Ya, kalau profesional itu ahli-ahli JIS itu selalu menyebutkan saya sedang mengerjakan peta tematik. Jadi peta tematik itu apa ya? Nah, di sini saya jelaskan bahwa peta tematik itu menggambarkan ketampakan yang bersifat khusus yang terdapat di daerah tertentu. Istilah sederhananya adalah peta sesuai dengan kebutuhan yang akan kalian buat. Seperti itu. Nah, jenis-jenis peta khusus itu apa? Peta kota, peta pariwisata, peta perhubungan, iklim, vegetasi, curah hujan itu merupakan yang masuk kategori khusus, peta khusus. Karena apa? Media peta yang sudah dibuat itu diselipkan informasi ya terkait dengan jenis petanya. Dan ini salah satu ilustrasi pembedanya antara peta khusus dengan peta umum. Selanjutnya ini peta kepadatan, peta geologi, peta air tanah, irigasi, ya itu adalah bagian dari jenis peta tematik. Ya, nah, kayak geologi, air tanah, irigasi, ya ini merupakan bagian ilmu lingkungan ya, yang biasanya data yang dibutuhkan ketika kalian ingin menganalisis sebuah lingkungan, aspek lingkungan seperti itu. Peta kriminalitas, peta transportasi, arkeologi, ya peta tanah itu adalah merupakan yang masuk kategori jenis peta khusus. Ya, peta penggunaan lahan, ya, itu adalah salah satu contoh dari jenis peta khusus. Jadi peta khusus ini adalah sebuah peta dasar yang disajikan informasi tematik. Ya, salah satu contohnya itu tadi peta topografi, peta penggunaan lahan, tanah, transportasi dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah ini klasifikasi peta berdasarkan objek yang dipetakan. Jadi objek yang dipetakan itu seperti apa sih klasifikasinya? Di sini ada definisinya. Jadi peta ada dua ya, peta statis dan peta dinamis. Peta statis itu adalah peta stasioner, yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya peta jenis tanah, peta administrasi, wilayah desa atau perkotaan, atau peta geologi. Tentunya tidak akan berubah ya. Nggak mungkin namanya jenis tanah, peta jenis tanah setiap tahun berubah. Ya, itu tetap, informasinya tetap. Seperti itu. Maka kategorinya disebutnya adalah peta statis. Nah, sedangkan bedanya dengan peta dinamis ya dalam klasifikasi peta, yaitu salah satu contohnya adalah definisinya dulu lah. Definisinya itu adalah peta yang isinya menggambarkan keadaan yang selalu berubah setiap tahunnya. Kalau kalian ingin diminta untuk membuat peta kepadatan penduduk, ya tentunya petanya dinamis. Klasifikasi petanya itu masuk kategori peta dinamis. Kenapa masuknya peta dinamis? Karena untuk peta kepadatan penduduk itu setiap tahun pasti akan berubah dari nilai jumlah kepadatannya. Begitu juga dengan misalkan peta urbanisasi. Setiap tahun kan jumlah urbanisasi ya ke kota itu setiap tahun pasti akan bertambah. Dan itu kalau kalian petakan itu masuknya adalah peta dinamis. Peta tata guna lahan juga sama. Permukiman di tahun A misalkan per tahun 2020 misalkan jumlah luasan hektar luasan
luasannya adalah misalkan 10 hektar untuk permukiman. Tapi di tahun 2021 pasti bisa aja berubah karena perkembangan pembangunan yang semakin pesat ya. Setahun kemudian yang asalnya permukiman itu jadi sebelumnya 10 hektar ya bertambah jadi 15 hektar seperti itu. Nah, jadi itu masuk kategori dari peta dinamis. Nah, yang selanjutnya klasifikasi peta berdasarkan bentuk ya. Peta foto, peta garis merupakan klasifikasi dari sebuah peta bentuk. Peta foto, apa itu? Yang dihasilkan dari foto udara. Jadi ketika kalian foto menggunakan drone ya, kalian foto itu masuknya adalah peta foto. Ya. Dan yang kedua adalah peta garis. Nah, ini yang mata kuliah ini yang kita harapkan bahwa kalian mampu membuat peta garis. Ya, jadi peta garis ini adalah peta garis yang disajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Ya, makanya teman-teman kalian yang senior 2019-2020 diminta oleh saya untuk membuat peta kecamatan, peta kabupaten, ya, yang isi informasinya itu garis semua, yang dasarnya dari Google Earth, ya, peta foto yang berasal dari bisa jadi dari peta drone, ya, atau peta dari Google Earth. Nah, itu disajikan kita digitasi, ya, teman-teman angkatan 2018-19 itu digitasi. Jadi sebuah garis, titik, dan luasan itu masuknya adalah peta garis. Seperti itu. Itu bedanya dari bentuk. Jadi ada dua bentuk peta, ya, yaitu peta foto dan peta garis. Jadi kalau kalian minta petanya dalam bentuk foto, ya maka kalian harus menggunakan drone salah satunya untuk memfoto lokasi lahan yang diinginkan klien. Atau kalaupun tidak punya drone, itu bisa menggunakan Google Earth seperti itu. Cuman bedanya Google Earth, informasi Google Earth dengan peta drone itu kalau Google Earth itu biasanya update rupa buminya itu di 2 tahun 3 tahun dari sebelumnya. Misalkan kalau kalian searching di Google Earth itu hari ini ya bukan berarti sama dengan realita di lapangan peta Google Earth itu. Karena apa? Datanya yang tersimpan di Google Earth bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, seperti itu. Atau mungkin berbulan-bulan beda. Jadi kalau kalian perhatikan ketika di searching Google Earth ya, dan kalian samakan dengan realita di lapangan selalu berbeda. Ya mungkin salah satunya karena memang peta Google Earth ini. Nah, berbeda dengan peta foto. Kalau peta foto itu karena dilakukan drone pada hari itu juga pasti hasil peta fotonya itu sama ya dengan realita di lapangan. Seperti itu. Itu peta dan selanjutnya adalah yang harus kalian pahami adalah fungsi tujuan peta. Kenapa sih kalian diminta untuk membuat sebuah mempelajari untuk membuat peta? Tujuannya adalah ada beberapa, menunjukkan posisi atau lokasi relatif ya. Fungsinya peta itu adalah menunjukkan titik lokasi. Titik lokasi apa? Kalau di lingkungan yaitu titik lokasi wilayah sungai ya. Kemudian juga titik lokasi spam, TPS ya. Fungsinya itu untuk membuat peta sesuai dengan kebutuhan informasi. Yang kedua adalah memperlihatkan ukuran ya, serta jarak-jarak. Tadi di pertemuan pertama saya menyebutkan fungsi peta itu adalah untuk salah satunya adalah untuk melihat berapa jarak antara kelurahan A kelurahan B ya. Nah, itu bisa dihitung untuk jaraknya itu bisa dihitung menggunakan media peta seperti itu. Kemudian juga memperlihatkan bentuk ya. Kalau kalian perhatikan kita ilustrasikan ya. Kalian pegang kertas yang isinya adalah peta, yaitu untuk memperlihatkan
posisi-posisi, batasan-batasan dari masing-masing kelurahan, jaringan jalannya mana, posisinya di mana, kemudian misalkan saluran airnya sebelah mana, seperti itu. Lokasi-lokasi permukiman itu di sebelah mana saja, perkebunan di mana saja, itu adalah salah satu fungsi di dalam sebuah peta. Jadi untuk memperlihatkan bentuk. Ya. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikan di atas peta melalui media simbol. Nah, salah satu contohnya misalkan kalian ingin membuat peta kawasan industri, ya. Berarti peta dasar dulu, ya, baru kalian berikan informasi titik lokasi kawasan industri di mana saja. Nah, itu adalah fungsi dari kalian membuat peta. Supaya apa? Supaya untuk mengetahui sebaran kawasan industri. Kalau kalian diminta oleh klien kalian, yaitu peta kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Tujuan pembuatan peta, ya. Jadi di sini ada beberapa tujuan pembuatan peta yang bisa kalian pahami. Untuk komunikasi informasi ruang, ya. Jadi ketika kalian melakukan rapat, ya, berbicara ruang, berbicara posisi permukaan bumi, permukaan wilayah, maka komunikasi yang efektif untuk menjelaskan kepada klien kalian adalah dengan bisa menggunakan sebuah peta. Karena apa? Peta itu adalah sebuah media komunikasi informasi ruang. Kemudian untuk menyimpan informasi, nah ini menyimpan informasi ini adalah salah satu tujuan pembuatan peta. Nah, apalagi kalau petanya itu dibuat menggunakan digital. Jadi ketika kalian membuat peta digital menggunakan ArcGIS, ya informasi-informasi itu bisa kalian masukkan ke peta yang kalian buat di ArcGIS tersebut. Nanti itu bisa di-save as, disimpan, ya, jadi sebuah informasi seperti itu. Dan bisa dibutuhkan dibuka sesuai dengan kebutuhan kalian, kayak gitu. Yang ketiga adalah tujuan dari peta ini adalah untuk membantu pekerjaan kalian. Kalau kalian diminta memiliki proyek jaringan jalan, konstruksi jaringan jalan, maka kalian bisa membuat peta konstruksi jalan. Kemudian navigasi, ya salah satunya peta ini ya tentunya kalau kalian untuk untuk sebagai petunjuk jalan, ya ini adalah salah satu fungsi dari tujuan dalam pembuatan peta. Kemudian media pembelajaran, ya salah satunya seperti itu. Proses di dalam membuat peta, kalian nanti bisa mampu membuat peta, itu adalah merupakan bagian dari media pembelajaran. Yang keempat adalah untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain tata ruang wilayah atau jalan. Salah satu yang paling penting yang biasa dikerjakan pemerintah daerah itu yang sangat penting itu di dinas perizinan. Karena kenapa? Dinas perizinan itu ketika mengeluarkan izin itu selalu melihat peta, ya peta peruntukan lahan yang sudah ditetapkan disahkan oleh bupati atau wali kota, seperti itu. Jadi ketika kalian ingin membantu membangun ruko, kan tentunya harus ada izin mendirikan bangunan, ya. Maka kalian harus ke dinas perizinan, ya. Nanti ketika konsultasi dengan dinas perizinan untuk melakukan IMB, nah pihak dinas perizinan itu biasanya membuka peta peruntukan lahan. Apakah lahan yang kalian bangun nanti ruko itu diperbolehkan atau tidak? Seperti itu. Kalau ternyata lahan yang setelah dibuka, ya peta peruntukannya, lahan yang kalian akan bangun itu ternyata lahan resapan air, ya tentunya tidak boleh, tidak diizinkan. Karena kenapa? Ya wilayah berdasarkan keputusan tata ruang bahwa daerah-daerah resapan itu memang tidak boleh dibangun, walaupun itu milik pribadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah untuk analisis data spesial, perhitungan volume, evaluasi lahan. Perhitungan volume itu apa? Seperti apa? Ketika kalian membuat peta kecamatan, ya setelah jadi membuat peta kecamatan, maka kalian bisa menghitung berapa luas lahan kecamatannya, seperti itu. Atau kalian ingin membuat peta kelurahan, ya
Nah, setelah jadi peta kelurahan tersebut, nanti kalian bisa menghitung berapa luas lahan sebenarnya eh, apa kelurahan yang kalian buat petanya, seperti itu. Evaluasi lahan apa? Ya, apa hubungannya evaluasi lahan dengan pembuatan peta? Nah, evaluasi lahan ini adalah peta ini sebagai fungsi untuk menganalisa kondisi, misalkan tadi mengenai jenis tanah, ya, jenis tanah ataupun kalau lebih mudahnya inilah topografi lah. Topografi itu kan untuk melihat wilayah tersebut datar, tinggi atau rendah seperti itu. Nah, nanti bisa dievaluasi lahannya, apakah lahan tersebut layak atau tidak untuk dibangun, ya. Nah, informasi-informasi tersebut dukungan analisisnya itu ya dari hasil peta-peta dukungan yang sudah kalian buat, seperti itu. Salah satunya adalah peta topografi. Topografi ini bisa melihat wilayah mana saja yang layak untuk dibangun dan tidak, seperti itu. Nah, ini adalah komponen-komponen peta yang harus kalian pahami. Ya, jadi komponen peta, ya. Ilustrasinya seperti ini. Komponen peta ini ya terdiri dari judul peta, orientasi atau arah ya. Kalau di istilahnya adalah mata angin ya. Jadi harus ada komponen peta itu di dalam kalian membuat peta di sebuah kertas, harus memiliki di dalam peta itu terdiri dari pertama judul petanya, petanya apa? Ya, kalau petanya peta jalur peta jaringan jalan, maka judulnya adalah peta jaringan jalan. Wilayah mana? Kabupaten Bekasi. Ya udah, judulnya adalah peta jaringan jalan Kabupaten Bekasi. Nah, yang selanjutnya harus ada mata angin atau orientasi arah-arah. Tujuannya adalah untuk melihat posisi peta ini berada di utara, selatan, timur atau barat, seperti itu. Yang kemudian adalah yang paling penting yaitu skala. Ya, tadi karena kenapa? Skala ini kan semakin besar, semakin luas petanya ya. Semakin kecil ya tentunya peta skalanya semakin kecil tentunya petanya wilayah jangkauannya itu semakin kecil juga. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah legenda. Legenda ini tujuannya harus ada. Kenapa? Sebagai informasi ketika membaca peta. Ketika kalian melihat peta, ya ada warna kuning. Apa ini warna kuning? Nah, harus kalian cantumkan di legenda sebagai informasi. Kalau di legenda itu ada warna kuning dan tertulis permukiman, oh ternyata warna kuning di dalam peta ini adalah wilayah kawasan permukiman. Yang selanjutnya adalah garis koordinat. Ya, ini penting. Tadi kenapa harus ada? Karena supaya kita dalam membuat peta ya harus mencantumkan garis koordinat. Ya tujuannya ada apa? Supaya peta yang kalian buat di dalam komputer posisinya sama dengan realita di lapangan. Kelurahan yang kalian plot di titik koordinat di komputer ArcGIS, ketika dimasukkan titik koordinatnya, maka harus sama dengan titik koordinat di lapangan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah sumber tahun dan pembuatan. Ya, jadi sumber tahun dan pembuatan ini hal yang penting. Terutama pentingnya ini adalah sumber. Ketika kalian membuat peta harus mencantumkan sumber supaya apa? Validasi untuk melihat kevalidannya seperti itu. Nah, apakah sumbernya ini benar apakah hasil survei ataukah informasi dari BIG ya, Bokosutana ataupun sumber yang lainnya harus kalian cantumkan. Kalau kalian membuat petanya dari Google Earth ya harusnya sumbernya dari peta rupa bumi Google Earth. Nah, yang selanjutnya tahun dan pembuatan ini penting supaya apa? Terlihat keupdateannya.
Jangan sampai kalian tidak mencantumkan karena nanti akan bingung peta ini dibuat tahun berapa. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah insert. Insert ini adalah ibaratkan kalau kalian membuat peta kabupaten, maka kalian harus menampilkan ya, nggak usah besar-besar di pojok atas biasanya kalau ketika membuat layout di peta itu menginsertkan peta provinsi Jawa Baratnya kalau kalian membuat peta Kabupaten Bekasi. Karena kenapa? Untuk melihat peta Kabupaten Bekasi ini di insert peta ya, Provinsi Jawa Barat itu lokasi Kabupaten Bekasi itu di mana. Maka harus disampaikan, harus dicantumkan insertnya. Nah, garis tepi ini adalah untuk melihat apa tujuannya adalah untuk batasan-batasan, batasan-batasan ketika kalian membuat peta. Simbol ini tentunya simbol dan tata warna merupakan bagian sangat penting. Simbol ini adalah untuk menunjukkan bangunan, ya. Kemudian kalau tata warna ini biasanya untuk menunjukkan lokasi-lokasi, misalkan kawasan permukiman, kawasan perkebunan, persawahan, seperti itu. Sedangkan kalau simbol ini biasanya digunakan untuk menentukan titik-titik lokasi lokasi kantor kelurahan di mana, kantor kecamatan di mana, kantor dinas pemerintah daerah itu di mana, itu biasanya menggunakan simbol seperti itu. Nah, itu adalah komponen peta yang harus kalian pahami di sini ya, dalam membuat peta. Nah, ini judul peta nanti bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ini definisi-definisinya dari masing-masing komponen peta ya. Hampir mirip dengan hampir sama dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun supaya lebih memahami lagi, saya sengaja tampilkan definisinya dari masing-masing komponen peta supaya kalian bisa memahami. Ya. Skala seperti ini. Nah, ini skala ini bentuknya adalah seperti ini. Ya, skala angka ya itu 1/200.000, 1/100.000 itu merupakan skala angka. Skala garis ya bentuknya seperti ini contohnya. Skala yang ditunjukkan dengan membuat garis linear dengan membuat perbandingan pada setiap ruasnya. Contohnya seperti ini. 0, 3, 6 sampai 9 km. Kalau 0 sampai 3 berarti adalah 1 cm. Seperti itu. Jadi jarak kalian 1 cm ya. 1 cm di kertas. 1 cm peta di kertas, maka sama dengan realita di lapangan itu sama dengan 3 km. Ya. Kalau misalkan di sini 1 cm, 2 cm, 3 cm. Kalau total ini 3 cm, berarti garis garis di peta itu adalah 3 cm, ya, maka jarak sebenarnya itu adalah 9 km. Seperti itu. Nah, ini adalah pentingnya skala. Skala kalimat verbal, jadi untuk menunjukkan informasi sebetulnya. Ya. Nanti kalian bisa baca di sini komponen-komponen definisinya. Ya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Tadi disebutkan insert itu seperti apa? Seperti ini. Ya. Jadi ini mengenai peta provinsi Jawa Tengah, yaitu menampilkan peta bahaya longsor. Ya. Maka perlu untuk mengetahui posisi Jawa Tengah itu di mana, maka kalian harus tampilkan peta Jawa. Oh, ternyata yang hitam ini merupakan posisi Jawa Tengah. Seperti itu. Itulah pentingnya penempatan insert peta. Nah, ini adalah legenda seperti ini untuk menunjukkan pewarnaan ataupun simbol. Ya, kayak gitu. Jadi ungu, kalau warna ini sangat, yang di sini ungu itu adalah berarti bahaya longsornya itu sangat rendah. Sangat rendah. Kalau hijau ini rendah ya. Kalau tinggi berarti di sini nih. Nah, makanya kerentanan di pegunungan itu longsornya itu sangat tinggi. Maka terlihat di sini. Posisi warna-warna merah ini berada di pegunungan yang memiliki kemiringan yang sangat tinggi. Seperti itu.
Nah, ini komponen dari peta, tata warna, simbol, seperti yang saya jelaskan tadi, ya bisa kalian baca nanti. Ya, dan ini adalah komponen peta secara keseluruhan yang harus kalian pahami. Jadi nanti ketika kalian membuat peta diminta untuk membuat peta oleh saya untuk tugas UTS UAS, maka dalam melayout peta harus menampilkan semua komponen peta ini. Ya, judul, insert, penunjuk arah, legenda, ya, sampai ke tipe huruf itu merupakan bagian dari komponen peta. Ini adalah ilustrasinya. Nah, ini bisa kalian baca. Jadi ini adalah materi yang bisa saya sajikan mengenai peta hingga sampai komponen peta. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan materi mengenai perpetaan ini bisa menambah wawasan kalian terkait dengan definisi peta. Selain definisi kartografi ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sehingga harapannya adalah dengan dengan menonton video link yang saya siapkan ini, kalian bisa memahami perbedaan antara kartografi dengan peta itu seperti apa. Kemudian peta itu komponennya apa saja, harus mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menjadikan wawasan buat kalian bagaimana dalam menampilkan layout peta yang akan kalian buat. Seperti ini. Baik, dari saya untuk pertemuan kali ini ya mengenai pembahasan definisi peta cukup sekian. Terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.